daftar akuntansi tahun yang lalu. Ya. Baik ya. Ada dua soal ya, long term investment dan short term investment. Ya. Yang lebih simple yang long term investment. Ya. Kita akan mulai saja dari yang soal long term investment atau investasi jangka panjang. Kita cek dulu soalnya. PT Samudra merupakan perusahaan yang terkadang melakukan investasi. Kemudian tanggal 31 Desember 2017 memiliki investasi pada obligasi yang memiliki tingkat bunga kupon 6% PA. PA maksudnya per annum ya, per tahun. PA itu per annum atau per tahun. Obligasi tersebut bernilai 100 juta rupiah, dibeli dengan kurs 100 ya. Dibeli dengan kurs 100 artinya harga jualnya ya 100% dari nilai nilai stated value-nya 100 juta ya. Kalau kurs 100 artinya harga jual sama dengan harga yang tercantum di sertifikat obligasi. Pembeliannya tanggal 2 Januari 2000 ya, pembeliannya 2015 ya. Kemudian bunga diterima setiap tanggal 1 Juli dan 2 Januari. Kemudian untuk transaksi ini perusahaan hendak memegang hingga jatuh tempo. Nah ini juga harus diperhatikan ya, dia memegang sampai dengan jatuh tempo. Kalau diklasifikasikan ya sesuai dengan materi yang kita pelajari pekan lalu, yang namanya dikategorikan dengan held for collection ya istilahnya ya, held for collection ya, dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo ya. Ya, artinya adalah investasi jangka panjang. Kemudian tahun 2018 perusahaan kemudian melakukan beberapa investasi yang tanggal 1 Juli membeli obligasi PT BCA ya. Kemudian 1 September membeli saham ya. Kemudian tanggal 31 Desember informasi harga pasar ya saham yang dimiliki. Kemudian permintaannya apa? Permintaannya buatlah jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian yang diperlukan ya. Baik, ya ini yang dimaksud adalah tentunya tahun ini ya, tahun 2018 ya. Kita akan buat ya, jurnal transaksi investasi tahun 2018 ya. Yang pertama ya, satu diawali awal tahun ya, awal tahun 2 Januari ya. 2 Januari itu ada transaksi apa ya, ada peristiwa apa, yaitu pembayaran bunga. Kita menerima bunga atas obligasi yang sudah dimiliki sebelumnya, yaitu obligasi retail Indonesia. Yang dia membayarkan bunga 2 Januari dan 1 Juli. Berarti di tanggal 2 Januari kita menerima bunga, ya, debitnya cash, kreditnya interest receivable ya. Mengapa kreditnya interest receivable ya? Karena ya bunga yang diterima pada tanggal 2 Januari adalah bunga atas obligasi tersebut ya untuk periodenya ya, periode yang sudah berlalu, yaitu periode 1 Juli sampai dengan ya tentunya sampai 31 Desember ya. 6 bulan yang lalu, yaitu 1 Juli sampai 31 Desember. Hanya saja pembayarannya di tanggal 2 Januari. Sehingga ya di tanggal 2 Januari
kita tidak boleh mengkredit interest revenue. Kalau kita mengkredit interest revenue, berarti kita mengakui pendapatannya untuk tahun ini, ya. Padahal kan revenue yang diterima tanggal 2 Januari ini, ya, ini adalah menjadi revenue di tahun sebelumnya, tahun kemarin, ya, yaitu untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ya, tentunya tahun lalu perusahaan sudah membuat jurnal penyesuaian, ya, atas bunga yang sudah menjadi haknya tetapi belum diterima. Dengan cara bagaimana menjurnalnya? Ya, tentunya debitnya interest receivable, ya, kreditnya interest revenue, kan begitu, ya. 31 Desember tahun yang lalu. Atau nanti juga kita akan ketemu juga, ya, di pembahasan yang selanjutnya, ya, mengenai adjustment akhir tahun. Baik, ya, kita kembali lagi ke sini, ya, sehingga, ya, tanggal 2 Januari kita terima uang, debitnya cash. Cash yang diterima berapa? Ya? Yang diterima, ya, kalau mau kita hitung adalah, ya, 100 juta nilai nominalnya, ya. 100 juta nilai nominal, kemudian dikalikan dengan stated rate-nya, dikalikan dengan tingkat bunga 6%, kemudian dikalikan dengan periodenya. Ya. Periodenya adalah 6 bulan. 1 Juli ke 31 Desember. Ya. Sehingga mendapatkan nilainya 3 juta. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya interest receivable. Ya. Mengapa interest receivable? Karena, ya, bunga yang diterima tanggal 2 Januari ini adalah bunga yang menjadi hak atau jatah tahun yang lalu, ya, sehingga tidak boleh dicatat sebagai interest revenue di sini, ya, dengan catatan perusahaan tidak menggunakan reversing entry, ya, tidak menggunakan jurnal pembalik atas penyesuaian bunga akhir tahun yang lalu. Ceritanya tanpa reversing entry, tanpa jurnal pembalik, sehingga kreditnya di sini harus interest receivable. Kemudian tanggal 1 Juli, ya, terkait dengan obligasi yang sudah dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan menerima bunga kembali, ya, menerima bunga lagi untuk 1 Juli, ya. Bunga 1 Juli, ya, dibayarkan tentunya untuk periode 2 Januari atau 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Ya, dibayarkannya tanggal 1 Juli. Debit cash, kemudian kreditnya interest revenue. Ya. Kalau yang 1 Juli kreditnya interest revenue. Kenapa? Karena kita menerima bunga yang menjadi pendapatan, ya, yang menjadi hak perusahaan di tahun ini, ya, sehingga dicatatnya interest revenue. Nilainya, ya, dengan cara yang sama, ya, mendapatkan angka 3 juta. Kemudian selanjutnya kita baru ke transaksi tahun 2018 yang tanggal 1 Juli perusahaan membeli obligasi PT BCA, ya, jatuh tempo 5 tahun, dipegang sampai dengan jatuh tempo, artinya, ya, held for collection, ya, jangka panjang. Kemudian nominalnya 200 juta, ya. Di suku bunga kupon, ya, atau stated rate, ya, tingkat bunga yang tercantum di sertifikat obligasi 10% PA per annum, ya, per tahun. Kemudian perusahaan membeli dengan kurs 100, ya, artinya, ya, harga belinya, ya, 200 juta kali 100%. Kemudian bunga diterima tiap tanggal 1 Juli tahunan. Ya. Nah, kita membuat jurnal pembelian obligasi, ya, tanggal 1 Juli, ya, debitnya bond investment, ya, kreditnya cash. Berapa? Sebesar, ya, 100.000 dikali 200 juta, ya. 200 juta kalau ditambah keterangan berarti ini adalah 200 juta
200 juta dikalikan 100% karena kursnya 100 ya. Mendapatkan ya, nilainya 200 juta sama dengan nilai nominal. Kreditnya cash ya, kita keluarkan uang. Kemudian yang transaksi 1 September, perusahaan membeli secara tunai 2 juta lembar saham ya, pada nilai par 1.000. Maksudnya dia membelinya ya, dengan harga beli sesuai dengan nilai par ya. Berarti ya, kemudian dan memperoleh kepemilikannya sebesar 25% atas PT WIS ya. Kemudian tujuan pembelian saham tersebut agar dapat mengelola 2 dermaga bongkar muat yang dikuasai oleh PT WIS. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau ya perusahaan membeli saham PT lain ya dengan jumlah yang di atas 20% ya, di atas 20% ya, di sini di 25% ya. Kemudian maka ya secara teoritisnya ya, kalau kepemilikan 20-50% maka dicatat menggunakan metode apa? Ekuitas atau metode equity ya. Nah, tetapi ada catatan ya, apabila ya meskipun memiliki 20-50%, tetapi ternyata kalau dia tidak punya pengaruh signifikan, ya, tidak punya pengaruh signifikan terhadap investi ya, PT WIS ini, ya, maka pencatatannya tetap menggunakan metode cost ya, atau metode nilai buku. Ya. Tetapi di sini ada penjelasan tambahan ya. Tujuan pembelian tersebut adalah supaya dapat mengelola 2 dermaga yang dikuasai oleh PT WIS ya. Artinya apa? Artinya si investor ya, dia punya pengaruh ya. Punya pengaruh signifikan sehingga bisa ikut mengelola ya, bisa mengatur ya, ikut mengatur ya, pengelolaan dermaga yang dikuasai oleh PT WIS sebagai investinya. Jadi keterangan ini ya, tujuan keterangan ini ya, tujuan ini disebutkan di soal supaya apa? Supaya untuk penegasan bahwa tingkat kepemilikan yang 25% ini adalah signifikan. Kenapa dia punya pengaruh signifikan? Ya, bisa mempengaruhi operasionalnya investi. Maksudnya begitu ya. Bagaimana kalau nggak ada keterangan apa-apa? Ya, kalau nggak ada keterangan apa-apa ya sesuai dengan norma saja. Ya. Sesuai dengan normanya saja, kalau 20-50% berarti menggunakan metode equity, ya begitu saja. Tetapi kalau ada keterangan tambahan diperhatikan, ya, apakah keterangannya menunjukkan bahwa dia adalah punya pengaruh signifikan atau tidak. Ya. Kalau keterangannya ternyata investor meskipun memiliki saham 25% ternyata tidak bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh PT WIS ya. Dia tidak ada pengaruhnya, maka artinya dia tidak punya pengaruh signifikan, maka menggunakan metode cost. Seperti itu ya analisisnya. Baik, ya, berarti yang 1 September kita debitnya adalah 1 September ya, share investment ya. Share investment ya, boleh dikasih keterangan equity ya. Atau share investment saja boleh ya, atau kalau mau lebih jelas ya share investment kemudian dikasih keterangan equity ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita menggunakan metode equity. Berapa nilainya? Sebesar ya 2 juta ya. Kalau diberi keterangan ini adalah 2 juta lembar kali 1.000 ya. 2 juta kali 1.000. 2 miliar. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya cash. Kenapa? Karena membelinya secara tunai. Baik, ya. Kita lanjutkan.
Nah, sudah selesai ya transaksinya. Kemudian lanjut dengan 31 Desember adalah jurnal penyesuaian. 31 Desember, informasi yang tersedia adalah harga pasar PT WIS 1.200 per lembar ya. Sebelumnya kan waktu dibeli 1.000 per lembar. Kemudian yang kedua, PT WIS mengumumkan laba ya, 16 miliar ya, dan membayarkan dividen kas 1 miliar. Nah, ini harus dianalisis dulu ya, yang mana yang perlu disesuaikan, yang mana yang tidak ya. Atau ya sebelum kita ke penyesuaian yang saham, kita sesuaikan dulu, kita akan menyesuaikan dulu pendapatan bunga dari obligasi yang dimiliki. Ya, ada dua obligasi, yang pertama adalah yang obligasi ORI. Ya. Kita mengakui interest revenue, kalau ORI kan pembayaran bunganya 2 Januari dan 1 Juli. Ya, berarti yang belum dibayar adalah bunga dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan berapa nilainya? Ya, nilainya ya 100 juta, nominalnya dikalikan 6%, bunga per tahun, dikalikan periodenya 6 bulan, 6 per 12. Karena belum diterima uang, ya maka dicatatnya interest receivable. Berapa nilainya? 3 juta. Kreditnya apa? Kreditnya interest revenue, 3 juta. Ya. Inilah yang saya maksud dengan pada jurnal penyesuaian pada akhir tahun ya, dibuat seperti ini, pengakuan atas pendapatan bunga yang sudah menjadi hak perusahaan, ya, hak investor ya, meskipun uangnya belum diterima. Terus bagaimana mencatatnya? Ya, debitnya adalah interest receivable. Ya. Nah, nanti pada tanggal 2 Januari mencatatnya bagaimana pada tahun depan ya? Pada tahun depan mencatatnya ya seperti ini lagi ya. Debit cash, credit interest, kreditnya interest receivable ya 3 juta. Jadi interest receivable adalah berasal dari penyesuaian tahun yang sebelumnya tentunya. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita mencatat untuk penyesuaian pengakuan bunga dari obligasi yang kedua. Ya, kalau jurnalnya sama ya, debit interest receivable karena belum diterima uangnya, kreditnya interest revenue. Ya. Berapa nilainya? Ya, sebesar ya 200 nominalnya ya, nominalnya adalah 200 juta, yang ini ya. Ya, nominal 200 juta dikalikan dengan tingkat bunga 10% dari data ya. Bunganya 10%, kemudian dikalikan periodenya 6 per 12. Nah, kalau untuk yang obligasi BCA, nanti kapan diterima uangnya? Diterima bunganya 1 Juli 2000 tahun berikutnya. Ketika tanggal 1 Juli tahun depan itu menerima bagaimana? Ya, menerima uang kan debitnya cash. Ya. Kemudian kreditnya, kredit interest receivable 10 juta, kemudian kredit satu lagi adalah interest revenue juga 10 juta untuk yang periode 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Angkanya kebetulan sama 10 juta, 10 juta. Kemudian selanjutnya kita akan sesuaikan harga saham. Ya. Terkait saham maksud saya ya, terkait dengan saham. Ya. Terkait dengan saham, ya apa yang disesuaikan? Ya. Perhatikan ya, kalau investasinya dicatat menggunakan metode equity, metode ekuitas, maka ya maka tidak perlu melakukan ya, penyesuaian harga saham. Ya. Harga saham tidak perlu disesuaikan. Yang perlu penyesuaian kenaikan harga saham atau penurunannya adalah kalau kita menggunakan metode cost, ya, metode nilai buku. Ya. Yaitu kalau jenis
investasinya yaitu yang trading atau non trading, ya, dia investasi yang jangka pendek yang tidak punya pengaruh signifikan. Ya. Kalau tidak punya pengaruh signifikan, pakai metode cost, maka perlu penyesuaian atas kenaikan harga saham. Sedangkan yang di soal ini, ya, dia punya pengaruh signifikan sehingga pencatatannya menggunakan metode equity. Ya, kalau metode equity yang perlu disesuaikan adalah, ya, menyesuaikan nilai investasi atas perubahan equity investasi. Equity investasi itu berubahnya kenapa? Ya. Yang pertama adalah dari net income, ya. Investasi mendapatkan net income, maka ya equity-nya bertambah. Net income di closing ke retained earning adalah bagian dari equity bertambah. Kalau equity-nya investasi bertambah, maka investor ikut menambah nilai investasinya. Sehingga penyesuaian yang pertama adalah kita menyesuaikan nilai investasi, ya. Karena investasi mendapat net income, maka investasi menjadi ikut naik. Kreditnya share investment, ya, kreditnya apa? Kreditnya income from share investment, ya. Income from share investment kreditnya. Ya. Nilainya berapa? Nilainya ya sebesar net income-nya investasi berapa? Ya, 16 miliar. 16 miliar dikalikan dengan persentase kepemilikannya 25%, sehingga mendapatkan 4 juta. Ya, debitnya, kreditnya 4 juta. Sama. Itu penyesuaian yang pertama. Kemudian penyesuaian yang kedua adalah dividen, ya. Kalau investasi membayarkan dividen, maka kita cek, ya, pengaruh dividen terhadap equity apa. Kalau dividennya perusahaan membayar dividen, maka dividen itu kan di closingnya ke RE, yaitu mengurangi RE, retained earning. Dividen seperti juga withdrawal, ya, mengurangi ekuitas, ya. Kalau bayar dividen nanti closing ke retained earning berkurang. Retained earning berkurang berarti equity berkurang. Kalau equity berkurang, maka investor menyesuaikan nilai investmentnya, yaitu dikurangi juga. Makanya share investment di kredit. Debitnya apa? Debitnya sesuai yang kita terima, ya, investor kan terima uang, maka debitnya cash. Nilainya berapa? Sebesar bagiannya, ya, bagiannya ya dividen 1 miliar, ya, dikalikan dengan persentase kepemilikan 25%, sehingga mendapatkan 250 juta. Ya. Baik, ya, seperti itu, ya, untuk pembahasan soal investasi jangka panjang. Ya. Silahkan sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan dulu, ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan investasi jangka pendek. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut. Ya. Kita akan lanjut ke short term investment. Ya. Baik, sekarang kita lanjut dengan short term investment, ya. Kita lihat dulu soalnya. Pada tahun 2018, PT Adila Makmur memutuskan untuk melakukan investasi dalam rangka memanfaatkan kas menganggur. Nah, ini, ya, kalau pernyataannya seperti ini, ya, memanfaatkan kas menganggur, maka, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa, ya, tujuannya adalah untuk jangka pendek. Kenapa? Kan sekedar memanfaatkan kas yang lagi nganggur. Ya. Artinya suatu saat
perusahaan perlu uang lagi, ya investasi tersebut akan dijual. Ya. Berarti dia sifatnya jangka pendek. Kemudian perusahaan melakukan investasi dalam surat berharga, baik saham maupun obligasi. Ya. Jadi kalau untuk investasi jangka pendek, ya bisa berupa saham, bisa berupa surat utang pun juga bisa. Ya. Obligasi yang dibeli untuk investasi jangka pendek, yaitu dinamakan kategorinya ya, atau klasifikasinya adalah klasifikasi trading ya. Kalau obligasi dinamakan apa, klasifikasinya trading. Kalau dia untuk jangka pendek, trading ya, securities ya, untuk diperdagangkan. Kemudian transaksi 2018 ya. Kita langsung saja ya, kita cek permintaannya apa. Permintaannya adalah yang pertama buat jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian, yang kedua penyajian atas investasi. Kita langsung saja membuat jurnal, langsung melihat transaksi dan membuat jurnalnya. 1 November membeli saham PT Berkah Jaya secara tunai 8.000 lembar, harga 15.000. Perusahaan membayar komisi. Nah ini hati-hati ya, ada komisi sebesar 2 juta. Kemudian tujuannya untuk diperdagangkan. Ya, berarti tujuannya adalah klasifikasinya adalah trading. Ya. Untuk diperdagangkan berarti trading. Nah, kita membuat jurnal, ya debitnya adalah share investment, kita kasih keterangan trading ya, supaya lebih jelas ya, nanti boleh jadi ada yang klasifikasi lain ya. Supaya lebih jelas kita kasih keterangan share investment trading ya, kreditnya adalah cash ya, karena kita bayar tunai. Nilainya berapa ya? Nilainya sebesar harga sahamnya 8.000 lembar dikalikan 15.000 per lembar ya. 8.000 kali 15.000, kemudian ya kita kalikan dulu berapa ya, 120.000. Kemudian ada biaya komisi, maka biaya komisi ini perhatikan ya, ini langsung ya, langsung ditambahkan ya, langsung saja kita tambahkan ya. Jadi total nilainya 122.000. Sehingga ya share investment trading di debit sebesar 122.000 ya. Nah, ini sering banyak yang salah ya, sering banyak salah ya kalau ada model transaksi seperti ini ya. Ya sebagian mengerjakannya ya share investment di debit sebesar harga beli sahamnya saja ya. Itu 120 juta, kemudian yang 2 juta dicatatnya sebagai commission expense atau ya, atau commission expense atau investment expense ya, itu salah ya. Jadi ya kalau kita membeli saham ya, kemudian selain harga membayar harga saham, kita membayar komisi atau biaya notaris atau yang lain-lain ya, atau biaya broker ya, bukan komisi apa, bukan notaris ya, broker ya. Maka ya biaya-biaya tambahannya itu, biaya-biaya broker, biaya komisi, dan lain-lain itu ditambahkan ya. Mengapa ditambahkan? Ya karena sesuai dengan apa, konsep harga perolehan ya, atau konsep apa ya, yaitu aset ya, aset itu kan dicatat at cost ya, sesuai dengan harga perolehannya ya. Sebagaimana juga inventory ya, kalau ketika kita belajar merchandise inventory ya, persediaan barang dagangan itu ya dicatat nilainya berapa, sebesar harga beli yang kita bayarkan kepada supplier ditambah dengan apa, ditambah dengan ongkirnya ya, transportation in atau apa ya, atau ongkos angkut masuknya, itu kita tambahkan ya. Kenapa? Karena ya konsepnya adalah aset dicatat at cost ya, dan cost meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset itu sampai dengan dia siap untuk manfaatkan ya. Dan investasi itu ya bagian adalah termasuk bagian dari aset ya, maka ya share investment dicatat sebesar harga belinya ya, harga yang dibayarkan
sesuai dengan harga saham plus komisi atau plus broker atau plus biaya lain-lain ya. Itu tolong diperhatikan ya, jangan salah mencatatnya ya. Kita lanjut tanggal 5 November. Dibeli obligasi PT Terus Maju sebanyak 20.000 lembar ya, dengan nominal 10.000. Ini maksudnya dalam bahasa Inggris stated value. Ya, stated value 10.000, bunganya 10% ya. Maksudnya bunga yang tercantum di obligasi atau stated rate 10%. Kursnya 105. Nah, ini kita jumpai kurs 105% maksudnya. Nah, kemudian bunga obligasi dibayar tiap 1 Desember. Tiap 1 Desember, kemudian mengklasifikasikan sebagai trading investment. Ya. Mencatatnya bagaimana? Mencatat pembeliannya, ya. Debitnya adalah debt investment, ya. Investasi pada surat utang dengan keterangan trading. Debt investment trading. Kalau debt investment saja boleh apa tidak boleh, ya. Tetapi kalau lebih jelasnya ya dikasih keterangan trading. Karena nanti boleh jadi ya dalam saat transaksinya nanti mungkin akan tercampur ada juga debt investment yang held for collection ya. Boleh jadi dikombinasikan dalam satu soal ya. Nah, supaya tidak bingung nih yang trading apa yang held for collection ya, kita kasih keterangan tidak mengapa. Ya. Debt investment trading, kreditnya cash, karena apa? Dibayar tunai. Ya. Berapa? Ya sebesar yang dibayarkan. Ya, yang dibayarkan adalah ya dihitung dari berapa lembar yang dibeli, 20.000 lembar. Ya. 20.000 lembar dikalikan per lembarnya. Ya, ini kan pakai A ya, A 10.000 ya, per lembar 10.000, 20.000 lembar dikalikan 10.000 per lembarnya. Dan jangan lupa dikalikan dengan kursnya, ya, 105%. Ya, berapa? Ya, 210.000. Ya. Ini kok nggak ada biaya-biaya komisi dan lain-lain? Ya sudah, biarkan saja ya. Malah lebih simpel ya. Nah, kalau ada biaya komisi dan lain-lain, ya tentunya ditambahkan ya. Komisinya 2 juta, ya berarti menjadi 212 juta. Ya, misalkan ada komisi 2 juta. Kok tidak ada komisinya Pak di sini Pak? Ya boleh jadi ya biaya komisinya sudah include sudah digabungkan ya, pokoknya semuanya lah ya. Pokoknya dengan kurs 105 ya sudah nggak bayar apa-apa lagi misalnya. Mungkin begitu ya. Baik, ya, kita lanjut tanggal 15 November ya. Menjual saham PT Berkah Jaya ya, yaitu yang dibeli tanggal 1 November berarti ya. Dijual 3.000 lembar ya. Yang dulu kita beli berapa? 8.000. Dijual berapa? 3.000 lembar. Dengan harga berapa? 15.200 per lembar. Ya. Padahal dulu dibelinya dengan harga berapa? Harganya berapa? 15.000 plus, hati-hati ya, di sini harga belinya berapa? Harga belinya 15.000 per lembar plus komisi 2 juta ya. Komisinya jangan dilupakan ya. Baik, ya kita tanggal 15 ya. Ya, kalau membuat jurnal ya nggak usah bingung-bingung ya. Ya kita ikuti saja ceritanya ya. Kita menjual saham, berarti kan kita secara apa? Ini ya asumsikan tunai. Menjual saham secara tunai ya. Secara tunai sehingga debitnya adalah cash. Yang diterima berapa ya? Sebesar 3.000 lembar kali 15.200. Jadi 3.000 kali 15.200 berapa? Ya tinggal dikalikan saja. 45.600.000. Kemudian ya loss-nya nggak usah dipikirkan dulu ya. Yang ada yang bergabung lagi kita terima dulu. Nah ya kalau gain loss-nya ya kalau kita langsung membuat jurnal ya gain loss-nya ini belakangan ya.
Yang pertama, yang kelihatan adalah cash yang diterima, itu sangat terlihat nyata, sangat kita hitung saja. Ya. Yang kedua, kita hitung share investment yang dijual, nilainya berapa. Ya. Share investment yang dijual, nilainya berapa. Ya. Nilainya berapa, ya tentunya sesuai dengan harga belinya ya. Ini kan kalau jangka pendek kan kita menggunakan metode cost ya, atau metode apa, nilai buku. Maka ya kita ya kalau kita jual berarti ya kita kredit share investment ya. Share investment trading berapa nilainya, nilainya berapa ya, sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehannya berapa, costnya 122 juta ya. 122 juta untuk berapa lembar? Untuk 8.000 lembar ya. Nah yang dijual berapa? Yang dijual 3 lembar ya. Kalau yang dijual 3 lembar berarti ya cost atas share investment yang dijual berarti ya dari 122 juta total cost-nya dulu ya dikalikan dengan 3.000 per 8.000 ya, atau dikalikan 3/8. Berapa? Mendapatkan angka 45.750.000 ya. Sehingga ya selisihnya adalah selisih debit ya, selisihnya maksudnya kreditnya lebih besar sehingga di sisi debit perlu ditambahkan 150.000 untuk supaya balance ya debit kreditnya ya. Kalau posisinya di sebelah debit berarti apa? Berarti dia adalah loss ya. Nama akunnya loss on sale of share investment ya. Atau ya harga jual 45.600 kurang dari harga perolehannya. Harga perolehannya 45.750 ya, kita rugi berapa? 150.000 ya. Nah ini yang juga harus hati-hati ya. Jadi harga perolehannya adalah sesuai dengan cost yang tercatat ya pada waktu membeli, yaitu sebesar harga jualnya ditambah dengan komisi-komisinya ya. Jangan terkecoh hanya menghitung harga jualnya saja, dibeli dengan harga 15.000 per lembar ya. Kalau itu saja yang 2 juta nggak diperhitungkan maka salah. Harus diperhitungkan seluruh cost-nya. Baik, ya kita lanjut 1 Desember. Mencatat penerimaan bunga obligasi dari PT Terus Maju ya 20 juta ya. Sudah ada angkanya ya. Langsung 20 juta yang dicatat, maka ya, yang diterima ya, tanggal berapa? Tanggal 1 Desember ya, 1 Desember menerima bunga debit cash ya, kreditnya interest revenue ya, angkanya sudah ada 20 juta ya. Kemudian 4 Desember ya, menerima dividen tunai dari PT Berkah ya, Berkah Jaya 1.000 per lembar. Nah, ya, tanggal 4 menerima dividen, ya cash dividen berarti berikutnya cash. Berapa yang diterima? Sebesar 1.000 per lembar. Berapa lembar yang masih kita miliki? Ini harus hati-hati ya. Nah, jadi kita membelinya dulu 8.000 ya, tanggal 1 Desember, 1 November, kemudian tanggal 15 dijual 3.000 sehingga masih yang tersisa adalah 5.000 lembar. Kalikan 1.000 mendapatkan 5 juta. Kreditnya dividen revenue. Lanjut tanggal 7 ya. Tanggal 7 Desember. Membeli saham PT Aman Sentosa 5.000 lembar. Dengan harga totalnya 60 juta. Tujuannya apa? Sebagai dana cadangan perluasan gedung perusahaan yang akan dilaksanakan 6 bulan kemudian. Ya. Nah ini ya perhatikan ya. Ini kan kita beli saham yang akan ya dipakai sebagai dana cadangan. Ya. Kapan dipakainya? Dipakainya 6 bulan yang akan datang. Kalau dipakainya 6 bulan yang akan datang, ya, maka ini kaitannya kita menentukan ya, apakah
trading atau non trading. Jadi kalau kita menggunakan investasi jangka pendek, ya, maka harus dipastikan ya, kalau saham ya, tujuannya trading atau non trading. Ya. Kenapa harus dipastikan ya trading atau non tradingnya? Karena nanti akan berbeda di penyesuaiannya di akhir tahun. Di penyesuaiannya akan berbeda. Ya. Sebentar. Baik ya. Jadi untuk tanggal 7 Desember membeli ya 5.000 lembar ya, saham yang klasifikasinya adalah non trading ya. Tidak untuk kalau yang trading ya bedanya apa dengan non trading? Trading dengan non trading ya, kalau trading dia akan dilepas kembali, akan dijual kembali dalam waktu dekat ya. Dekatnya itu kurang dari 30 hari. Dalam waktu sebulan akan dijual lagi, itu trading. Kalau lebih dari sebulan baru akan dijual lagi, itu non trading. Berarti ini adalah debitnya share investment non trading, kreditnya cash. Berapa? Ya, sudah ada angkanya 60 juta. Ya. Kemudian tanggal 14 ya, tanggal 14 Desember menjual 10.000 lembar obligasi PT Terus Maju dengan harga 11.350. Tanggal 14 kalau menjual berarti debitnya cash ya, pastinya ya kita debit cash besar 10.000 lembar, 10.000 kali 11.350 ya, nilainya 113.500.000. Kemudian kreditnya apa ya? Ya kreditnya adalah barang yang kita jual, kita kredit, yaitu debt investment ya. Debt investment berapa ya? Maka nilainya kita harus melihat ke harga perolehannya ya. Harga perolehannya berapa sih ya? Harga perolehannya debt investment adalah di debt investment. Nah ini ya. Dulu kita beli 210.000 ya, 210 juta. Untuk berapa lembar? 20.000 lembar. Nah, kemudian yang kita jual adalah 10.000 lembar. Berarti setengahnya ya. Kalau yang kita jual adalah 10.000 lembar atau setengahnya, maka cost-nya tentunya setengah dari 210.000. Sehingga di sini ya, debt investment ya, di kredit sebesar cost-nya yaitu 210 juta dibagi 2 atau dikalikan 100 per 200 ya, 10.000 dikalikan 10.000 per 20.000. Kemudian ya kita cek ya, harga jual 113, harga belinya 105 ya. Kali ini kita untung ya, selisihnya di sebelah kredit ya, maka gain on sale of debt investment. Sudah ya. Kemudian 17 tanggal 17 menerima dividen kas dari PT Aman Sentosa 1.500.000 ya. Oh, sudah ada totalnya ya, debit kas, cash, debit, kreditnya dividen revenue 1.500.000 ya. Selanjutnya 31 Desember ya, pengumuman laba bersih ya, dari para investi ya, para investinya semuanya mengumumkan laba ya. Apa yang dilakukan oleh investor ya, kalau saham yang dimiliki adalah saham jangka pendek ya, yang dicatat menggunakan cost method, maka ya kalau investi mengumumkan laba, investor cukup bersyukur saja, alhamdulillah ya, tanpa membuat jurnal ya, tidak membuat
jurnal. Ya. Kenapa? Ya karena cost method ya, tidak menyesuaikan dengan naik turunnya equity investing. Kemudian ya selanjutnya ada informasi lagi, ada harga-harga saham, ada perubahan. Ya. Aman Sentosa menjadi sekian, Berkah Jaya sekian, terus masuk sekian. Nah ini baru kita sesuaikan. Ya. Ini baru kita sesuaikan. Yaitu dan penyesuaiannya, perhatikan ya, penyesuaiannya kita pisahkan ya, kita pisahkan antara yang saham yang klasifikasi trading dengan yang non trading ya. Kenapa dipisahkan? Karena nantinya berbeda ya closingnya ya. Kalau yang trading bagaimana ya? Ya sebelum bagaimana jurnalnya ya kita cek dulu ya perubahannya seperti apa ya. Perubahan nilainya seperti apa ya, kita cek. Yang trading adalah sahamnya siapa? Yang trading adalah sahamnya Berkah dan Terus Maju ya. Berkah dan Terus Maju ya. Ya. Kemudian PT Berkah ya masih kita pegang 5.000 ya. Kemudian harga perolehannya ya. Harga perolehannya berapa ya? Harga perolehannya berapa? Kalau yang Berkah itu kan PT Berkah. Ya. PT Berkah cost per lembarnya berapa ya? Cost per lembarnya adalah ya cost per lembarnya adalah dari PT Berkah kan yang ini ya, yang dibeli pertama kali ya, PT Berkah ya, dengan cost 122 juta untuk 8.000 lembar ya. Berarti per lembarnya costnya berapa? 122 juta dibagi 8.000 ya. Kalau mau kita hitung cost per lembarnya adalah 122 juta dibagi 8.000 mendapatkan 15.250 rupiah ya, per lembar. Sehingga harga perolehan untuk 5.000 lembar adalah ya dari 5.000 dikalikan dengan 15.000. Ya. Atau bisa juga ya total cost-nya dihitung menggunakan perbandingan saja ya, 5.000 per 8.000 kali 122 juta bisa juga. Atau dengan cara yang tadi kita cari cost per lembarnya dulu, boleh juga ya. Kemudian harga per lembar sekarang berapa? Harga per lembar sekarang adalah ya 15.000, yang Berkah Jaya 15.500 ya. Sehingga harga pasar total 77.500.000. Kemudian yang kedua yang trading adalah yang obligasi yang Terus Maju ya. Dengan ada 10.000 lembar ya. Kemudian ya cost per lembarnya ya, cost per lembarnya adalah kalau ini dihitungnya dari per lembarnya 10.000 dikalikan kursnya 105%, sehingga harga perolehan per lembarnya 10.500. Yang total costnya ya, dikalikan 10.000 mendapatkan 105 juta. Selanjutnya ya harga pasarnya berapa sekarang? Harga pasar sekarang berapa? 10.900 nih ya. Sehingga total harga pasar menjadi 109 juta ya. Kemudian kita jumlahkan. Total fair value 186 juta 500.000, total costnya 181 juta 250. Ini ada kenaikan. Naiknya berapa? 5 juta 250.000. Nah, berarti ya nilai investasi harus kita sesuaikan ya. Berapa ya?
naik ya, berarti di debit ya. Nama akunnya adalah fair value adjustment ya, trading. Ya. Kemudian kreditnya apa? Ya, kreditnya unrealized gain. Ya. Ini kalau nagen ya sebenarnya gini saja, unrealized gain ya, income ya. Maksudnya income apa? Maksudnya ya nanti dilaporkannya di income statement ya, di bagian other income and expense ya. Nah, ya perhatikan ya penyesuaiannya seperti ini ya karena langsung saja ya kenaikannya berapa langsung menjadi fair value adjustment. Mengapa seperti ini? Karena ini adalah tahun pertama investasi di tahun pertama ya, sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada investasi yang seperti ini ya, sehingga untuk fair value adjustment ya saldo sebelumnya masih nol ya. Bagaimana kalau misalkan tahun lalu sudah ada angkanya ya, akhir tahun yang lalu misalkan ya misalnya ya sekalian kita simulasikan ya misalnya ya, atau nggak usah ya, nggak usah lah ya. Jadi sudah ya, sudah. Kemudian lanjut dengan yang non trading ya. Yang non trading ada sahamnya hanya satu jenis saja, PT Aman Santosa ya, ada 5.000 lembar. Kos per lembarnya adalah ya, kalau yang Aman Santosa yang diketahui adalah total kosnya 60 juta, sehingga ya kita bisa hitung kos per lembarnya ya 60 juta dibagi 5.000 ya sama dengan 12.000. Kemudian harga pasarnya per lembar 11.750, ya, kemudian totalnya menjadi 58.750. Ya, selisih berapa? Malah turun ya. Harga pasar turun ya, minus 1.250. Kalau turun berarti ya adjustment atas fair value-nya adalah malah mengurangi. Kalau berkurang ya maka ya investmentnya dikredit ya, menggunakan akun fair value adjustment ya, non trading. Angkanya berapa? Angkanya adalah juta 250 gitu. Kemudian ya kalau loss apa nama akunnya? Unrealized gain or loss equity ya. Kalau di buku kemarin menggunakan akun yang seperti ini ya, kita ikuti saja ya, unrealized gain or loss equity ya. Ada keterangannya apa? Equity. Maksudnya apa? Maksudnya ya angka ini ya, unrealized gain loss ini nantinya akan dilaporkannya di equity ya sebagai other comprehensive income ya, bukan ya tidak dilaporkan di net income ya, tidak menambah atau mengurangi net income, tetapi langsung menambah atau mengurangi equity ya. Sudah ya, sudah jurnalnya sudah. Sekarang berarti sudah selesai jurnal transaksi dan jurnal penyesuaiannya. Sekarang satu lagi penyajian investasi 31 Desember 2018 ya. Penyajiannya bagaimana ya? Penyajian ya kalau menggunakan ya menurut buku yang kemarin kita bahas ya, di slide yang kita bahas ya, penyajiannya sebenarnya simpel saja ya. Cukup ya short term investment at fair value ya. Berapa ya? Short term investment itu kan artinya ya, investasi yang waktunya kurang dari setahun ya, yang kepemilikannya kurang dari setahun. Berarti ya trading ini kan yang kurang dari sebulan, itu pasti short term investment. Kemudian yang non trading ada dua kemungkinan ya.
non trading ini kan ada yang akan dijual dalam waktu setahun, berarti dia short term investment. Kalau non tradingnya dijualnya nanti-nanti, berarti dia adalah long term investment. Dijualnya lebih lewat dari setahun yang akan datang. Kalau di soal yang kita bahas ya, yang non tradingnya akan dijual dalam waktu 6 bulan, berarti dia masih termasuk kategori short term investment. Sehingga ya, trading dan non trading menjadi bisa bergabung di sini. Ya, nilainya berapa? Nilainya total harga pasarnya ya. Total harga pasarnya berapa? Total harga pasarnya adalah dari ini ya. Dari total harga pasar yang ini trading ya 186.500.000 ditambah yang non trading ya 58.750.000. Totalnya 245.250.000. Ya. Seperti ini betul ya. Ini adalah yang kemarin dicontohkan di slide-nya ya. Short term investment langsung add fair value ya. Langsung ke harga pasar totalnya. Ya. Atau ya nama lain short term investment adalah apa? Ya nama lainnya adalah marketable securities. Ya. Menggunakan akun marketable securities boleh juga ya. 24 angkanya sama angkanya ya. Atau ya ini kan langsung at fair value, berarti langsung ke harga pasarnya. Atau kadang-kadang ya ada juga yang melaporkannya yang ini ya at fair value juga, tetapi di sini dia langsung dipisahkan ya, langsung disebutkan yang tradingnya sekian ya 186, yang non tradingnya 58, totalnya 245. Atau yang lebih rinci lagi, kalau lebih rinci lagi ya investment in trading ya, investment in trading securities at cost, ini at cost-nya 181, kemudian ditambah dengan fair value adjustment-nya 5 juta, menjadi 186.500. Kemudian yang non trading juga dengan cara yang sama ya, cost-nya berapa, fair value adjustment-nya berapa, ya, minus, ya, menjadi sekian, totalnya sekian. Ya. Silahkan ya, kalian boleh pilih ya, mau pilih yang paling simple ya, langsung ditotalkan yang short term investment ya, total fair value-nya berapa. Nah tentunya ya nantinya kalau ya kita memilih melaporkannya yang paling simple seperti ini ya, tentunya nanti ya rinciannya akan disebutkan di catatan atas laporan keuangan ya, di notes to financial statement ya, nanti akan ada rinciannya. Short term investment yang dimiliki adalah ya rinciannya ada yang trading, ada yang non trading ya, cost-nya sekian, fair value nilai bukunya sekian. Pada akhirnya nanti diungkapkan juga hanya saja ya di belakang ya, di bagian penjelasan. Kalau yang sudah rinci begini berarti ya nanti ya sudah cukup ya, di sini sudah cukup rinci ya. Kalau yang belum dirinci, ya nanti berarti di penjelasannya harus disebutkan rincian. Ya. Baik, ya demikian. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Rasa-rasanya sudah cukup ya. Ya. Kalau sudah cukup, ya itu lebih baik lagi ya. Kalau sudah cukup, artinya ya kalian akan saya beri kesempatan untuk latihan lagi ya. Baik ya. Nah, kita sekarang ya kita ya cukupkan untuk izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Nah, untuk yang kenapa PT Aman Sentosa termasuk non trading, sedangkan Bapak tadi kan mengatakan kalau memanfaatkan kas menganggur termasuk trading securities. Kemudian apabila dia non trading kan menggunakan metode equity. Nah, kenapa pada saat pengumuman laba PT Aman Sentosa tidak menambah equity, Pak? Terima kasih. Baik ya, saya ralat ya kalau saya tadi salah menyampaikannya. Jadi kalau memanfaatkan ya, kalau ya investasinya adalah
untuk memanfaatkan kas yang menganggur itu adalah berarti investasinya investasi yang bukan untuk ini ya, bukan untuk mempengaruhi ya, bukan untuk mempengaruhi. Artinya kalau sekedar memanfaatkan kas menganggur itu adalah yang lebih tepatnya, artinya investasinya bukan dalam rangka untuk mencari pengaruh yang signifikan. Ya, artinya kalau dia memanfaatkan uang yang nganggur, nantinya akan dicatat dengan metode cost. Itu yang lebih tepatnya begitu. Ya, atau bisa juga dikatakan kalau memanfaatkan uang menganggur, yaitu artinya investasinya bukan jangka panjang. Ya, jangka pendek. Ya. Hanya saja, ya kalau pada umumnya kalau kas untuk memanfaatkan kas menganggur, artinya kan ya yang pada umumnya ya, baru sebulan 2 bulan ternyata diperlukan sehingga dijual lagi. Ya, atau secara umum ya boleh juga dikatakan kalau memanfaatkan kas menganggur itu adalah ya, investasinya sifatnya jangka pendek ya. Nah, untuk yang jangka pendeknya, apakah sifatnya trading atau non trading, ini yang harus kita lihat lagi keterangannya. Ya. Jadi kalau yang jangka pendeknya ternyata niatannya dijual dalam waktu kurang dari 30 hari, maka trading. Kalau jangka pendeknya ya dijualnya lewat dari, kalau jangka pendek itu kan kurang dari setahun ya, kurang dari setahun. Kalau menjualnya adalah dalam waktu 1 bulan, maka dia trading. Kalau menjualnya dalam waktu lewat dari sebulan ya, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, maka namanya non trading. Ya. Penjelasannya seperti itu ya, yang jangka pendek ya, yang untuk memanfaatkan kas menganggur ya pada umumnya itu adalah jangka pendek. Nah, jangka pendek maka bisa 2 kemungkinan ya, apakah trading atau non trading. Kalau yang kurang dari sebulan trading, lebih dari sebulan namanya non trading. Baik trading maupun non trading yang sama-sama menggunakan metode cost. Ya. Menggunakan metode cost pencatatannya. Hanya saja bedanya apa antara yang trading dengan non trading? Ya bedanya nanti di akhir tahun. Di akhir tahun menyesuaikannya, kalau yang trading ya nantinya disesuaikan ke ya fair value ke unrealized gain-nya adalah unrealized gain income ya, sedangkan kalau non trading ya unrealized gain-nya adalah unrealized gain yang masuknya langsung ke equity ya. Sehingga yang aman santosa ya dia kan untuk 6 bulan ya. 6 bulan berarti dia short term investment yang sifatnya non trading, sehingga dia adalah equity yang aman santosa ya. Aman santosa adalah ya, dalam waktu 6 bulan kemudian baru dijual, berarti dia adalah yang jangka pendek tetapi klasifikasinya adalah non trading. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi, silakan. Ya, baik ya. Kalau nggak ada, sekarang giliran kalian yang mengerjakan ya. Kemarin kan sudah latihan ya, sekarang sudah dibahas. Nah, sekarang kalian saatnya apa? Kuis lagi berarti ya. Ya. Baik, saya akhiri dulu rekamannya. Kalian persiapkan ya, lembaran kosongnya untuk mengerjakan ya.